Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Hadirin saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman dalam kondisi apapun, baik kondisi suka maupun duka, sebagaimana sekarang ini kita sedang mendapat ujian dari Allah sekaligus teguran dari Allah berupa pandemi virus COVID-19. Kita tetap bersyukur kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan pandainya kita bersyukur, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, COVID-19 ini segera berakhir. Sebagai umat yang terbaik, khairul ummah, mari sama-sama kita sampaikan salawat beriring salam kita buat junjungan alam, Sayyidil Mursalin, Imamul Muttaqin, Khataman Nabiyyin, Rahmatan lil Alamin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap dan berbuat ketika wabah virus merajalela di suatu daerah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Rasulullah bisa kita patuhi. Insya Allah kita selamat dari wabah yang menakutkan ini. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Tema kita hari ini adalah bagaimana kita beribadah di bulan Ramadan yang pada saat bersamaan terjadinya pandemi wabah virus COVID-19. Sebagai seorang yang beriman, kita tidak boleh berhenti dari ibadah. Kami dari Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara telah mengambil sikap, fatwa, dan tausiah. Semoga seluruh umat Islam khususnya di Sumatera Utara bisa mempedomaninya. Pertama, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, bulan suci, bulan maghfirah, bulan idkum minan nar, yang di dalam bulan itu kita diperintahkan untuk puasa. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu, yang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Hadirin jemaah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, dalam kondisi COVID-19 ini, bulan Ramadan ini kita wajib tetap melaksanakan puasa sebagaimana biasa. Kendati pun demikian, ada ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan itu, seperti tarawih, tadarus, berzikir, dan lain-lain. Ini perlu kita menyikapi sekaligus juga mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah kita. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan pemerintah di mana kamu berada. Pemerintah Indonesia dalam menanggapi COVID-19 di bulan suci Ramadan ini, bersamaan dengan itu juga tausiah Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara memberikan beberapa tausiah dan protokol kesehatan. Pertama, bagi yang zona merah atau COVID-19 yang tidak terkendali, maka diharapkan sementara masjid ditutup, namun azan tetap dikumandangkan. Yang daerahnya masih zona kuning, apalagi zona hijau, masjid tetap dibuka, tarawih tetap dilaksanakan.
tapi semuanya dipersingkat. Tarawihnya dipersingkat, kalau perlu ceramah seperti biasa ditiadakan. Dan mengikuti protokol kesehatan. Apa itu? Bagi saudara-saudara kita yang mau ke masjid untuk tarawih nantinya, dia harus mencuci tangannya dengan sabun. Berwudu, cuci tangan dengan sabun dulu. Kemudian menggunakan sanitizer. Bila perlu pakai masker. Bolehkah sholat dalam kondisi pakai masker? Fatwa MUI menyatakan boleh. Kemudian lantai masjidnya dibersihkan. Ambal-ambal masjidnya digulung. Untuk mengamankan, membersihkan supaya wabah itu tidak ada di lantai itu. Sehingga ibadah dengan kondisi nyaman. Jadi silakan saudaraku sholat tarawih bagi daerahnya, bagi masjidnya berada pada daerah zona kuning. Zona hijau mungkin tidak ada masalah. Jadi jangan tinggalkan ibadah. Kita berharap kepada Allah dengan kita mengisi tarawih bulan Ramadan bagi saudara yang zona kuning dan hijau. Mudah-mudahan Allah mempercepat berakhirnya wabah ini. Saudaraku, seiman seakidah yang dirahmati Allah. Kalau memang terasa suhu badan kita agak demam atau flu, batuk-batuk, itu dianjurkan nanti pada bulan suci Ramadan tidak ke masjid. Hendaklah beribadah di rumah. Karena dalam kondisi wabah kena kepada diri kita, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengisolasi diri, untuk berdiam diri, tidak boleh keluar dan tidak boleh ada yang masuk kalau di dalamnya sudah ada yang suspek atau flu, batuk, kerongkongan kering, itu gejala wabah ada pada dirinya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, kalau satu rumah atau satu daerah kampung itu kena wabah, janganlah kamu keluar. Dan jangan pula lah ada yang masuk. Ini bermakna isolasi. Dari Dinas Kesehatan sudah menyebutkan, kita diminta untuk berisolasi diri selama 14 hari. Makan dengan teratur, minum air hangat, berjemur di pagi hari, berolahraga sewajarnya, jangan menyentuh yang lain. Apa yang disebut dengan physical distancing. Karena itu akan menjadi wabah. Kalau kita ikuti peraturan ini, insya Allah wabah itu akan mati dengan sendirinya dan akan pergi dengan sendirinya. Allah mengatakan, Innallaha ghayru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau satu umat, satu bangsa, satu pribadi tidak mau merubah dirinya sendiri, tidak akan dirubah oleh Allah. Apa artinya? Janganlah kita merasa angkuh, merasa sombong, bantang-bantang beriman dan kuat imannya, dia lalu berkata, mana corona itu biar ku telan. Mana corona itu tidak ada. Aku tidak takut dengan corona, aku lebih takut dengan Allah. Menurut saya ini keliru. Ini Jabariyah. Ini tidak boleh terjadi. Karena kita Islam yang ahli sunnah wal jamaah harus seimbang antara usaha dengan izin Allah. Nabi pun pernah berkata, apakah kamu mau menjatuhkan dirimu padahal di sungai itu ada buaya? Tentu tidak. Apakah kamu mau masuk kandang singa, lalu singa melahap tubuhmu? Juga tidak boleh, harus menghindar. Kata Rasulullah, larilah kamu dari wabah itu seperti kamu lari sedang dikejar oleh singa. Apa artinya saudaraku? Janganlah kita angkuh sombong. Karena apapun namanya virus ini memang dari Allah. Memang kita berlindung kepada Allah, tawakal kepada Allah. Tapi ada usaha kita untuk melakukan menghindari pandemi ini. Saudaraku seiman, seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kami dari Majelis Ulama menyerukan, mentausiahkan kepada kita semua, semangatlah beribadah. Semangatlah memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Kalaupun kita kena dalam artian isolasi di rumah, ini peluang madrasah. Apa itu? Mungkin yang selama ini kita siang malam di luar rumah, sekarang kita diuji Allah untuk di rumah, mendekatkan diri dengan keluarga dan kepada Allah, berkomunikasi dengan keluarga dan kepada Allah lebih banyak, perbanyak baca Al-Quran,
perbanyak berzikir, perbanyak berdoa, insya Allah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang di rumahnya membaca Al-Quran dan membaca zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 100 kali, maka virus corona itu tak berani menghampiri tubuhnya. Mari kita perbanyak zikir kepada Allah. Ditambah dengan doa, Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang dia lebih tahu lagi mencipta langit dan bumi ini, kita berlindung kepadanya. Ini yang kita lakukan. Kemudian bapak-bapak dan saudara-saudaraku seiman seakidah dan adik-adik mahasiswa, terutama adik-adik mahasiswa, kalian masih energik, kalian pikiran masih jernih, maka jangan mau tergoda dengan sesuatu yang sifatnya duniawi, yang kamu terjerembab pada hal yang artinya kamu juga binasa. Contoh, aku masih muda, kuat tenaga, virus corona takut sama aku, maka kalian berkeluyuran, berkerumunan, bersalaman, bercipika-cipiki, itu tidak boleh. Mengapa? Contoh Italia. Negeri Italia itu pertama dinasihatkan seperti itu. Lalu mereka tak peduli, mana ada penyakit biasa. Lalu mereka berkerumun, mereka seperti biasa bercipika-cipiki, akhirnya mewabah. Sampai puluhan ribu sekarang tewas di Italia itu. Jadi kita di Indonesia jangan sempat begitu. Mari kita ikuti anjuran pemerintah. Tausiah Majelis Ulama Sumatera Utara sudah jelas. Kalau kita tanya, mengapa Allah mengirim wabah ini kepada kita? Jawabannya sederhana saja. Ketika sahabat bertanya kepada Rasul, karena pada saat itu ada wabah, ya Rasul, mengapa Allah turunkan wabah kepada kita ini? Kata Rasul, coba kalian muhasabah diri, introspeksi diri. Mungkin kalian sudah keterlaluan, bersemena-mena berbuat dosa, anak melawan orang tua, memakan yang haram dengan seenaknya, berzina jadi pameran, khamar di mana-mana, korupsi di mana-mana. Maka Allah menguji sekaligus menegur kalian. Inilah kesempatan kita, wahai anak muda. Kalian isi pikiran kalian dengan ilmu pengetahuan, kalian isi hati kalian dengan iman, insya Allah kalian selamat. Kita selamat, Indonesia kita selamat. Akhirnya Indonesia yang mayoritas muslim ini juga akan selamat. Saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Rasulullah menyebutkan, salasun muhlikat, su'um mata'un wa huwa mutaba'un wa ijabar bahmi nafsi. Satu hari nanti umatku ini akan celaka. Sahabat tanya, celaka bagaimana ya Rasul? Ada 3 hal yang membuat umatku nanti kena petaka. Celaka. Apa itu ya Rasul? Yang pertama, orang itu kikir. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin menderita. Yang kaya kikir, yang miskin sombong. Ini kesempatan. Mari jangan kikir kita. Ada rezeki yang melebih saudaraku dari Allah. Yuk kita berbagi, peduli. Karena banyak saudara kita yang sekarang terpapar kena corona, kena isolasi, dia tidak bisa bekerja, tidak ada penghasilannya, anak istri di rumah mau makan. Kita kunjungi, kita kasih impak kita, sedekah kita. Kenapa? Karena orang yang sedekah, yang mengeluarkan dari bagian rezekinya kepada saudaranya, itu sekaligus menjaga hartanya, memperbanyak hartanya. Allah akan sayang kepadanya. Irhamna fil ardi wa irhamna fis sama. Kalau kamu berkasih sayang dengan penduduk bumi, maka penduduk langit akan sayang kepadamu. Ini anak muda mahasiswa harus dilatih ini. Kalian harus saling peduli di antara kalian. Jangan egois, jangan individualis, merasa bisa sendiri, pintar sendiri. Nggak ada orang sukses sendiri. Sukses seseorang adalah karena dia berkomunikasi, bersilaturahmi, berdiskusi, bermusyawarah bersama, melihat masa depannya. Kata Rasulullah yang kedua, mengapa wabah ini turun? Diketurunkan Allah. Karena orang memperturutkan hawa nafsunya. Tak ada kendali. Yang dilarang Allah dia makan. Belalang, kalilawar, ular, api, macam-macam yang dilarang Allah, dia makan. Padahal kata Allah, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, jangan kau makanlah di bumi ini, silakan, tapi makan yang halal lagi baik. Jangan kau ikuti nafsu syaitan, itu musuhmu yang nyata.
Tapi apa kenyataannya? Inilah manusia ini. Tak mau mengikuti anjuran Rasulullah, perintah Allah, akhirnya Allah turunkan bala. Ini sudah ada zaman-zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad. Coba bayangkan, Namrud, raja yang kuat, yang membakar Nabi Ibrahim, bukan tentara yang hebat membunuhnya, lalat. Turunkan Allah wabah lalat. Nyamuk, bintang-bintang kecil. Nah, ini sekarang kita virus corona. Adakah itu persoalan konspirasi dunia? Apakah itu memang bagian dari teguran Allah? Yang jelas ini wabah. Yuk, sama-sama kita kerjasama. Siapa yang menjaga dirinya dari protokol kesehatan itu, berarti menjaga masyarakat, berarti juga menjaga negara ini. Yang ketiga, kata Rasulullah, apa yang membuat wabah itu turun? Karena orang itu ujub, sombong pada dirinya. Dia yang merasa pintar, merasa hebat, merasa kaya, merasa bisa semua. Sombong. Orang itu dibadinya, tapi dia caci maki. Sombong. Tidak boleh. Bagaimana tengok Fir'aun sombongnya. Hanya air yang menenggelamkannya, hancur. Tauhid hancur. Kena sombong angkuhnya. Jadi anak-anak muda, mahasiswaku semua, hari ini kalian tanamkan pada diri kalian semua bahwa tidak memberi makna kesombongan itu untuk hidup lebih baik. Justru kesombongan itu membuat hidup kita lebih jatuh, membuat hidup kita lebih hina, dan kita tidak banyak teman. Saudara-saudaraku, adik-adik mahasiswa, saat ini kita masih dalam kondisi COVID-19, masih mewabah. Mari sama-sama kita ikuti tausiah Majelis Ulama tadi, protokol kesehatan dari pemerintah. Mudah-mudahan adik mahasiswa ke depan kalian lebih sukses, bangsa ini lebih maju, dan Islam terutama bisa lebih memperkuat diri, bertakwa kepada Allah. Selamat menunaikan ibadah Ramadan, bulan puasa di bulan Ramadan, tarawih, dan memperbanyak ibadah-ibadah sudah di bulan Ramadan. Kita ucapkan marhaban ya Ramadan 1441 Hijriah. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memberikan kesehatan kepada kita, memurahkan kita sekarang urusan kita, dan kita sangat berharap, ya Allah, lindungilah kami, karena Kaulah pelindung kami. Lindungilah kami, lindungi keluarga kami, masyarakat kami, negara kami dari COVID-19 ini. Segera akhiri, ya Allah, kami tidak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Terima kasih. Mohon ada manfaatnya. Nanti kita lebih diskusi lagi. Semoga menambah wawasan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.